Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lubis. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendiskusikan beberapa hal penting yang menarik ya untuk kita diskusikan ataupun kita bahas, terutama dalam perspektif psikologi Islam. Yang pertama terkait dengan akal ya, dan perannya dalam mengatasi stres. Tentu akal itu dalam Islam adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan manusia untuk memahami dan mengatasi tantangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 2, "Dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah." Ini tentunya menandakan bahwa solusi dari masalah selalu ada ataupun tersedia jika dipikirkan dengan bijaksana. Tentunya dengan menggunakan akal, seseorang dapat menganalisis sumber stres tersebut dan menyusun langkah-langkah untuk menghadapinya secara lebih efektif. Allah Subhanahu wa taala juga mendorong manusia untuk bertafakur atau merenung terkait dengan tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 190, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Ini mengajarkan bahwa refleksi mendalam dalam mengarahkan seseorang kepada hikmah di balik setiap ujian itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan ini bagian dari hal yang sangat terpenting dalam suatu ujian. Ketika seseorang memandang stres sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala, tentu hatinya akan menjadi lebih tenang dan lebih optimis. Sementara itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan menggunakan akal, seseorang dapat mengendalikan reaksi emosional terhadap stres. Dan hal ini juga menghindarkan seseorang dari keputusan yang impulsif yang justru dapat memperburuk suatu masalah. Kemudian ada pertanyaan kedua ya, yaitu terkait dengan peran ibadah dalam menenangkan jiwa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sholat adalah ibadah utama yang memberikan ketenangan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yaitu, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Dalam sholat, seseorang menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beban emosional terasa lebih ringan. Sujud juga tentunya memiliki makna yang lebih mendalam, mengingat bahwa manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, zikir adalah ibadah yang menanamkan ketenangan dalam jiwa, dan ini bagian dalam pelaksanaan sholat. Terutama ketika kita telah menyelesaikan sholat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang." Di surat Ar-Ra'd ayat 28. Sementara itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang yang hidup dan mati." Diriwayatkan oleh Bukhari. Tentunya dengan berzikir, seseorang dapat melepaskan beban pikiran yang berat dan menggantikannya dengan rasa syukur dan juga kepasrahan. Ibadah yang konsisten, terutama seperti sholat 5 waktu dan juga zikir harian yang biasa dilakukan setelah sholat dan merupakan bagian kesempurnaannya, ini akan menciptakan pola hidup yang teratur. Rasulullah SAW bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan pola ini, seseorang tentunya melatih dirinya untuk menghadapi tekanan hidup dengan ketenangan dan juga keteguhan iman. Kemudian, pertanyaan yang terakhir terkait dengan proses pemulihan tubuh dari stres dalam Islam. Yang pertama, kita bisa menjaga pola makan dan tidur, di mana Islam menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Pola makan yang halal dan juga sehat tentunya akan membantu kita menjaga keseimbangan tubuh. Sementara tidur yang cukup sesuai dengan sunnah Nabi SAW akan memungkinkan tubuh memulihkan energi yang terkuras akibat stres. Yang kedua, tentu terkait dengan pentingnya olahraga dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda,
bahwa seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Rasulullah SAW menganjurkan olahraga seperti berenang, memanah, dan berkuda untuk menjaga kebugaran tubuh secara langsung. Aktivitas fisik ini membantu meredakan ketegangan otot yang sering muncul akibat stres. Dengan tubuh yang sehat, tentunya seseorang lebih siap menghadapi tekanan hidup yang akan dihadapinya. Yang ketiga adalah tadabur dan juga pernapasan yang bisa dilakukan secara Islami. Islam melalui tadabur ayat-ayat Al-Quran dan juga pernapasan dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun berbaring serta merenungkan penciptaan langit dan bumi. Quran surat Ali Imran ayat 191. Teknik ini tentu tidak hanya memberikan ketenangan tubuh, tetapi juga memperkuat koneksi spiritual seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berharga bagi kita dalam melihat posisi dan juga peran psikologi dalam perspektif Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.